Saudara, kesalahan kristologi dalam seluruh sejarah gereja seringkali berkenaan dengan kaitan kedua natur ini. Banyak orang yang tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin Tuhan juga adalah manusia, atau kebalikannya, bagaimanakah mungkin kalau manusia itu juga adalah Tuhan. Kalimat daripada Arius yang sangat terkenal sekali mengatakan, "There was a time the Son was not." Demikianlah kita mengenal roh Allah. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki roh Allah? Kristologi. Maka pada pagi hari ini saya berbicara pada kita semua, khususnya mereka yang belum pernah mendapatkan iman yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau pasti takut mati. Mari kita buka kitab Ibrani. 2 minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai Ibrani pasal 2 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Hari ini kita akan membaca khususnya ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu saudara-saudara sekalian membaca 14 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak anak-anak, bukan banyak orang, tapi banyak anak-anak, kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku." 14-18. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menebus kami, dan yang Tuhan terus berbicara kepada kami. Bapa, pada pagi hari berbicara kepada anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan hati dan pikiran mereka. Bertakhtalah di dalam ibadah kami yang akan kami lakukan. Bertakhtalah dalam semua pemberitaan firman Tuhan dan dalam hati anak-anak Tuhan yang sudah merindukan mendengarkan firman Tuhan. Kamu berdoa ya Tuhan supaya pada pagi hari ini domba-domba Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, di dalam ruang ibadah ini, dari yang paling tua sampai yang paling muda, keluarga demi keluarga, kami semua menikmati pemberitaan firman Tuhan. Kami semua merindukan apa yang bisa Tuhan, yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua. Bapak, pada pagi hari ini kami juga akan menerima perjamuan kudus. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengarkan jadi firman Tuhan yang menguatkan kami dan mempersiapkan kami melihat kebesaran pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, yang demi menyelamatkan kami, yang karena mencintai kami akhirnya mengorbankan anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk inkarnasi, mengambil natur manusia, menjadi manusia, mati di kayu salib, dan dibangkitkan demi kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami bukan menjadi satu hal yang tidak ada artinya, tapi semakin kami menjadi seorang yang dewasa, semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami mengapresiasi, bersyukur atas pekerjaan Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk ibadah ini sekali lagi ya Tuhan. Bertakhtalah di atas ibadah ini, atas hati daripada keluarga demi keluarga yang sudah berkumpul di ruang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Minggu lalu, atau lebih tepatnya 2 minggu lalu, saya sudah katakan bahwa ada suatu keluarga Tuhan yang sedang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini, dari Ibrani pasal kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14.
Dan keluarga Tuhan ini adalah keluarga Tuhan yang diberikan 5 ciri. Secara cepat saya bisa katakan kelima ciri tersebut adalah kekudusan. Tidak ada anak Tuhan yang tidak mengejar kekudusan. Tidak ada anak Tuhan yang akhirnya tidak mementingkan atau merindukan kekudusan daripada Tuhan. Baik dia yang menguduskan maupun mereka yang dikuduskan. Alkitab mengatakan mereka semua sumbernya adalah satu, yaitu Allah Bapa. Saudara, kita tidak dipersatukan dengan semua manusia di muka bumi ini. Ini memang sama-sama adalah manusia, tapi khususnya anak-anak Allah lah yang dipersatukan dalam kasih Tuhan yang menguduskan mereka. Oleh karena itu anak Tuhan harus mengejar kekudusan. Anak Tuhan, kita tahu kita adalah anak Tuhan. Kita tahu kita adalah keluarga daripada Tuhan. Ketika kita merindukan kekudusan tersebut. Yang kedua, penderitaan, saudara. Penderitaan. Kristus disempurnakan melalui penderitaan. Di sini bukan dikatakan bahwa naturnya yang disempurnakan. Natur Kristus sudah sempurna, tetapi saudara yang disempurnakan di sini adalah Kristus sebagai wakil daripada umat manusia. Natur Kristus baik itu Allah maupun natur Kristus sebagai manusia itu sudah sempurna. Yang disempurnakan adalah ketaatannya. Dia taat secara sempurna. Tapi ketika dia datang, ketaatannya belum diuji. Dia harus diuji. Ketaatannya diuji melalui penderitaan. Sehingga akhirnya setelah dia menyelesaikan semua tugas dia, ketaatan dia dan ketaatan diuji, dia menjadi wakil daripada semua anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, wakil yang sudah diuji dan layak. Oleh karena itu layak menjadi wakil kita, saudara. Itu adalah penderitaan. Kita yang disatukan di dalam Kristus, kita tidak bisa disatukan hanya in the partial Christ, with the partial Christ. Kita disatukan with the whole Christ. Dalam kemuliaan dia, dalam penderitaan dia. Cilakalah teologi-teologi yang akhirnya mengajarkan kita untuk hanya mencari dan menikmati hanya kemuliaan daripada Kristus, tanpa pernah membawa kita untuk mau memikul salib kita, tanpa pernah membawa kita untuk akhirnya mau menyangkal diri kita, tanpa pernah membawa kita untuk masuk dalam penderitaan kita. Teologi semacam demikian tidak pernah mengenal bahwa the whole Christ berbicara mengenai penderitaan Kristus dan juga kemuliaan Kristus. Maka ciri daripada keluarga Kristus adalah mereka tidak segan kalau perlu hidup menderita bagi Kristus. Ciri daripada keluarga Kristus adalah mereka tidak segan untuk memikul salib. Ciri daripada keluarga Kristus, anak-anak Tuhan, tidak segan dalam menyangkal diri. Karena mereka tahu Kristus pun taat. Dan dalam ketaatan dia menderita. Apa hak anak-anak Tuhan? Saudara-saudara Kristus yang akhirnya tidak mau menderita untuk akhirnya menyangkal diri dan memikul salibnya. Ciri yang ketiga adalah meninggikan nama daripada Allah. Tidak ada satu pun anak Tuhan yang akhirnya hidupnya tidak dibawa dalam meninggikan nama Tuhan. Tidak ada satu pun anak Tuhan yang hidupnya tidak dibawa ke dalam suatu worship, dalam suatu ibadah. Semua anak Tuhan mementingkan, merindukan hidup ibadah di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak harus lancar. Tuhan tidak menjanjikan suatu hidup yang pasti lancar, kaya, tentram dan sebagainya. Tidak. Bahkan hidup orang Kristen ketika mereka mau taat, hidup orang Kristen, anak Tuhan ketika mereka mau menyangkal diri, hidup anak Tuhan ketika mereka mau memikul salib, pasti ada air mata di dalamnya. Itu Tuhan sudah katakan, dunia akan membenci engkau karena dia sudah membenci aku terlebih dahulu. Ada suatu kesengsaraan, ada suatu salib yang harus kita pikul. Di atas semua kesulitan tersebut, di atas semua air mata tersebut, ada suatu ibadah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itulah sukacita daripada anak-anak Tuhan. No matter what happens, kita mengetahui dalam hidup ini, kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, ciri anak Tuhan adalah menantikan, menyaksikan kesetiaan daripada Tuhan. Lain daripada orang-orang dalam dunia ini. Mereka tidak memiliki pijakan. Lain daripada orang-orang dalam dunia ini. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kemalangan datang kepada mereka. Mereka menggerutu. Mereka mungkin menyalahkan Tuhan atau orang-orang yang lainnya. Mereka tidak memiliki pengharapan yang real, yang pasti dalam dunia ini. Tapi anak-anak Tuhan yang mengetahui Tuhan itu hidup. Anak-anak Tuhan yang mengetahui Tuhan bukan hanya hidup, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berdaulat, memiliki ketenangan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka berharap di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka menyaksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam hidup mereka. Itulah ciri daripada anak Tuhan. Ciri yang terakhir yang saya katakan 2 minggu lalu, yang sangat penting sekali, yang membuat kita tahu bahwa kita adalah anak daripada Tuhan. Itu bukan karena Tuhan sudah menuntut terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan sebelum kita bisa masuk menjadi member, jadi anggota keluarga daripada Tuhan.
Keluarga Tuhan itu bukan seperti social club. Keluarga daripada Tuhan itu bukan seperti membership daripada golf club, di mana kita harus dituntut melakukan ini dan itu terlebih dahulu, baru kalau qualified, kalau bisa membayar membership fee, baru kita masuk menjadi member dalam klub tersebut. Keluarga daripada Tuhan tidak menuntut kita terlebih dahulu harus melakukan sesuatu. Keluarga daripada Tuhan, tandanya yang paling penting adalah Kristus anak Allah mengambil rupa manusia, berinkarnasi, menjadi berdarah dan berdaging, bersolidaritas dengan anak-anak Tuhan. Itu suatu tanda yang penting sekali. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan lebih lanjut lagi mengenai Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Ini suatu perikop yang demikian penting, bagian yang sangat penting di dalam kitab Ibrani. Saudara, saya ajak kita untuk membandingkan perikop ini dengan Ibrani pasal yang pertama yang sudah kita khotbahkan cukup panjang. Ibrani pasal yang pertama. Dalam Ibrani pasal yang pertama, saudara bisa melihat bagaimana penekanan yang penulis Ibrani lakukan di sana adalah perbedaan anak Allah dengan malaikat, perbedaan anak Allah dengan semua nabi-nabi, perbedaan anak Allah dengan semua ciptaan. Di sana dikatakan perbedaan. Tidak ada satupun malaikat yang dipanggil dan layak dipanggil disebut sebagai anak. Kepada Kristus, Allah memanggil dia sebagai anak Allah, Allah Bapa memberikan nama yaitu anak. Tidak satupun malaikat yang akhirnya berhak untuk disembah. Semua malaikat hanya pelayan-pelayan daripada mimbar daripada Tuhan. Tidak ada satupun malaikat yang memiliki takhta yang abadi. Hanya takhta daripada anak Allah yang abadi dan kekal selama-lamanya. Di sana saudara bisa melihat, maka malaikat pun hanya melayani takhta tersebut. Saudara, tidak ada satupun nabi-nabi yang sebesar Kristus. Kristus yang adalah gambar dan rupa, adalah rupa daripada Tuhan itu sendiri, the exact imprint daripada Allah Bapa tersebut, yang menyatakan cahaya kemuliaan daripada Allah Bapa tersebut. Inilah Kristus yang berbeda dengan semua nabi-nabi tersebut. So, maka di sini saudara-saudara bisa melihat nih, Ibrani pasal 1 menekankan mengenai perbedaan Kristus, supremasi daripada Kristus. Yang menarik sekarang dalam Ibrani pasal 22 ayat 14 sampai 18. So, melihat penulis Ibrani bukan menekankan perbedaan, tapi persamaan. Dan kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekarang Kristus dibandingkan, disamakan, dilihat persamanya dengan kita, anak-anak daripada Tuhan tersebut. Saudara, ada beberapa hal yang saudara bisa melihat persamaan daripada Kristus dengan kita di sini. Yang pertama, Kristus sama dengan kita, berdarah dan berdaging, ayat yang ke-14. Yang kedua, saudara bisa melihat sama dengan kita, Kristus juga akhirnya karena berdarah dan berdaging mengalami kematian. Ayat ke-14 pula. Yang ketiga, saudara, di sana bahkan dikatakan dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-17. Dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-18, saudara bisa melihat Kristus sama dengan kita dalam hal dia juga mengalami pencobaan. Kristus sebagai manusia dia juga dicobai. Dia mengalami pencobaan. Bahkan ayat 18 poin yang kelima kesamaannya juga. Dia bukan cuma mengalami pencobaan. Dia juga mengalami penderitaan karena pencobaan. Begitu sama Kristus dengan kita semua, saudara. Maka daripada ini, saudara, kedua hal ini, sifat ilahi Kristus yang banyak dibicarakan dalam Ibrani pasal yang pertama. Sifat manusia daripada Kristus yang banyak dibicarakan dalam Ibrani pasal 2, khususnya ayat 14 sampai 18. Kristus 100% ilahi. Dia adalah 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Itu adalah doktrin yang ortodoks, doktrin yang kita miliki, saudara. Saudara, kesalahan kristologi dalam seluruh sejarah gereja seringkali berkenaan dengan kaitan kedua natur ini. Banyak orang yang tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin Tuhan juga adalah manusia, atau Tuhan menjadi manusia, atau kebalikannya, bagaimanakah mungkin kalau manusia itu juga adalah Tuhan. Ini selalu adalah kesulitan yang akhirnya banyak orang bergumul, gereja bergumul, bahkan memakan waktu yang sangat panjang sekali untuk menggumulkan mengenai siapa Kristus ini, saudara. Saudara, kesalahan kristologi berkenaan dengan natur ini karena menekankan satu natur lebih daripada natur lainnya. Sekali lagi, saudara, kesalahan kristologi terjadi karena menekankan satu natur lebih daripada natur lainnya. Kalau Kristus adalah Allah, dia tidak mungkin adalah manusia. Kalau Kristus adalah manusia, dia tidak mungkin adalah Allah. Dalam sejarah gereja, saudara, ada dua bidat yang besar.
Saudara harus mengetahui sebagai anak-anak Tuhan, sudah waktunya saudara berdewasa dalam hal ini. Sudah waktunya saudara mengetahui apa yang terjadi dalam sejarah gereja. Kita orang Protestan bukan menghina sejarah gereja. Kita orang Protestan tidak menghina yaitu konsili-konsili atau juga pengakuan-pengakuan iman yang sudah Tuhan turunkan dalam sejarah gereja. Kita orang Protestan harus peka melihat bahwa dalam sejarah gereja Tuhan sudah pernah bekerja sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran yang bidat sudah pernah dideklarasikan bidat bahkan 1500, 1600, 1700 tahun yang lalu. Di banyak orang Kristen pada zaman ini masih tertipu dengan ajaran-ajaran yang salah. Banyak orang pada zaman ini masih tertipu bahkan dengan ajaran bidat yang demikian fundamental. So, saya katakan saudara, dalam sejarah gereja ada dua hal. Saya hari ini bicara mengenai khususnya bidat berkenaan dengan dua natur Kristus. Yang pertama adalah Arianisme. Dimulai daripada seorang imam, seorang teolog dalam gereja yang namanya Arius. Ini adalah seorang pada abad ketiga, saudara. Dan bidat ini mulai pada abad ketiga akhir, awal abad keempat. Bahkan terus berlanjut dan tidak selesai sampai cukup lama bidat tersebut. Saudara, Arius mengatakan bahwa Tuhan Allah, yaitu Allah anak, tidak mungkin sama seperti Allah Bapa. Arius mengatakan bahwa Allah anak pasti berbeda dengan Allah Bapa. Allah anak tidak mungkin sama, identikal naturnya dengan Allah Bapa. Allah anak mungkin adalah Allah, tapi Allah yang kelas kedua. Allah anak kalau adalah Allah yang diciptakan, bukan yang ada dari kekal sampai kekal, saudara. Di sini Arius menolak divinity of Christ. Arius menolak keilahian daripada Kristus, saudara. Karena isu mulai berkembang sampai pada awal abad keempat sedemikian rupa sehingga nanti Konstantin mengumpulkan bapak-bapak gereja untuk dalam satu konsili yang namanya konsili Nisea tahun 325 Masehi, saudara. So, Nisea akhirnya merumuskan mengenai siapa Kristus itu melawan salah satunya adalah Arianisme. So, di sana dikatakan Nisea akhirnya dikembangkan dalam konsili yang kedua di Nisea Konstantinopel. Sekali lagi saudara, konsili yang pertama, Ecumenical Councils, dari seluruh gereja yang pertama dilakukan di Nisea tahun 325 Masehi. Itu disusul dengan kira-kira 56 tahun berikutnya dalam konsili di dalam Konstantinopel, saudara. Itu akhirnya dalam konsili Konstantinopel yang kedua tersebut, pengakuan iman Nisea dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi Nisea Konstantinopel. Saudara, dalam pengakuan Nisea atau Nisea Konstantinopel, nanti kalau saudara baca pengakuan iman tersebut, saudara bisa melihat ada satu kalimat bahwa anak Allah tersebut adalah Allah yang adalah terang dari terang. Dia bukanlah terang yang lain daripada Allah, tidak. Dia adalah terang dari terang. Dia adalah Allah yang sejati dari Allah yang sejati, saudara. Dia adalah sehakikat dengan Allah Bapa. Itu keluar kalimat-kalimat tersebut. Ini satu perjuangan yang sangat penting sekali dalam sejarah gereja. Sehakikat itu dalam bahasa Grekanya homoousion, saudara. Homoousion, satu, satu, sama hakikatnya dengan Allah Bapa. Saudara, ini menarik sekali dalam sejarah gereja. Homoousion, ada lagi homoiousion. Cuma beda satu huruf saja dalam kata homoousion tersebut. Homoousion itu ortodoks. Tambah satu huruf saja, homoiousion, itu menjadi satu hal yang heterodoks, bidat. Dalam pemikiran daripada sebagian orang yang dipengaruhi juga oleh Arianisme, saudara, Arius, Allah anak itu bukan identik naturnya dengan Allah Bapa, tapi mirip naturnya dengan Allah Bapa. Di sini homoiousion. Homoiousion itu bukan berarti sama, tapi mirip naturnya dengan Allah Bapa. Saudara, itu kita tolak. Maka di dalam konsili Nisea, konsili yang pertama, konsili yang kedua Konstantinopel, dalam pengakuan iman Nisea maupun pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dituliskan bahwa Allah anak homoousion, bukan homoiousion, homoousion, satu hakikat, satu natur dengan Allah Bapa. Ini penting, saudara. Saudara harus mengenal sejarah gereja, saudara mengenal bidat-bidat yang ada dalam sejarah gereja, saudara. Saudara, termasuk saksi Yehova, itu adalah bidat di dalam zaman ini. Saksi Yehova adalah suatu ajaran Arius modern di zaman ini. Saksi Yehova adalah Arianisme. Mengapa banyak orang yang masih tertipu oleh ajaran yang salah, yang sudah dikatakan dalam sejarah gereja itulah satu hal yang bidat. Ini pasti banyak orang yang masih mau memeluk saksi Yehova tersebut.
Demikian seperti Arianisme, Saksi Yehova juga mengatakan bahwa Kristus itu bukanlah sama identik dengan Allah. Kalimat daripada Arius yang sangat terkenal sekali mengatakan, there was a time the Son was not. Pada suatu waktu, suatu periode waktu, di mana Allah anak itu tidak ada. There was a time the Son was not. Berarti apa? Allah anak diciptakan. Kalau anak diciptakan berarti naturnya tidak identik dengan natur Allah Bapa. Saudara, bidat yang kedua ini sudah ada sejak very early, sangat awal dalam sejarah gereja. Bahkan sebelum rasul-rasul meninggal, khususnya Rasul Yohanes, sudah ada bidat yang kedua ini. Bidat kedua ini dikatakan sebagai docetisme. Docetisme. D-O-C-E-T-I-S-M-E. Docetisme. Dari kata bahasa Yunani yang namanya dokeo, yang artinya tampak kelihatan. Kristus kalau adalah anak Allah, tidak mungkin dia adalah manusia. Kalau dia adalah manusia, itu pasti dia cuma tampak seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Itu adalah suatu bidat yang luar biasa besarnya dalam gereja mula-mula. Mereka sangat mengagungkan keilahian Kristus sedemikian rupa, sehingga dia merendahkan kemanusiaan daripada Kristus. Dia cuma tampak berdarah dan berdaging. Dia cuma tampak bertubuh, tapi dia tidak memiliki tubuh. Dia tidak berdarah dan tidak berdaging, saudara. So saja kita membaca bahwa ini adalah suatu perjuangan bahkan dalam sejarah gereja mula-mula. Coba kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, saudara. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Perhatikan kalimat daripada Yohanes. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki roh Allah? Kristologi. Sekarang banyak orang mengatakan kita tahu roh Allah dari mana? Dari berbahasa roh. Tidak, saudara, Alkitab konsisten mengatakan ketika roh tersebut datang, dia akan menyatakan siapa Kristus. Roh Kudus yang benar meninggikan Kristus. Dan di sini dia katakan, penulis Alkitab Rasul Yohanes, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Simple tesnya pada saat itu. Karena pada saat itu ada orang-orang yang mengaku bahwa Kristus sudah datang tapi bukan manusia. Kristus hanya kelihatan manusia. Maka penulis Yohanes di sini mengatakan, kamu tahu dari mana? Itu adalah roh Allah. Kalau roh tersebut mengaku bahwa Kristus datang sebagai manusia, maka dia adalah roh daripada Tuhan. Kalau dilanjut lagi lebih jelas lagi dalam 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan, siapapun yang mengatakan bahwa Yesus bukan datang sebagai manusia, dia adalah penyesat, dia adalah antikristus. Dia melawan fakta mengenai dui natur daripada Kristus ini yang demikian penting, saudara. Saudara, kembali nanti dalam konsili Nisea dan konsili dari Konstantinopel, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman daripada Nisea Konstantinopel, dikatakan ada satu kalimat khususnya di dalam Nisea Konstantinopel, bagi kita manusia dan untuk kita, keselamatan kita, dia turun dari surga, berinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Itu pengakuan daripada Nisea. Itu melawan baik Arianisme maupun melawan juga yaitu docetisme, saudara. Saudara, kedua natur ini, saudara, ilahi dan manusia. Yesus Kristus 100% ilahi, Yesus Kristus 100% manusia. Dalam pengakuan iman Kalsidon, suatu hari kita membaca pengakuan iman Kalsidon. Kita harus ada orang Kristen yang tidak cuma tahu pengakuan iman rasuli saja. Banyak pengakuan iman besar yang harus kita terima dan kita harus mengerti. Dalam pengakuan iman Kalsidon itu konsili keempat dalam sejarah gereja 451 Masehi dikatakan bahwa Kristus satu hakikat dengan Bapa di dalam keilahiannya, satu hakikat dengan kita semua di dalam kemanusiaannya. Dua hakikat tersebut, dua natur tersebut, yaitu ilahi, natur manusia tersebut. Kalsidon katakan 4 kalimat, 4 kata yang penting. Tidak dapat dicampurkan, tidak dapat berubah, tidak dapat dibagikan, terbagikan, dan tidak terpisahkan. Kedua natur ini akhirnya bersatu dalam satu pribadi melawan Nestorianisme, saudara.
Saudara-saudara harus mengerti mengenai basic hal semacam demikian. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, pengetahuan, pengenalan akan Allah dan Kristus yang dikirim oleh Allah, itulah hidup yang kekal. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang sembarangan menyembah. Nggak tahu kita menyembah siapa. Menyembah pokoknya namanya Kristus. Jadi Kristus macam apa yang disembah kita nggak peduli. Itu penipuan daripada setan. Dalam sejarah gereja, kesalahan daripada doktrin Allah itu tunggal. Kesalahan daripada doktrin Kristus, itulah yang membuat melabel bidat diberikan kepada mereka, saudara. Tadi dalam kelas tadi pagi, saudara, dalam kelas tadi pagi saya katakan kepada orang yang tidak setuju mengenai predestinasi. Bagi sebagian orang mungkin tidak setuju mengenai predestinasi. Saya orang reform, saya percaya mengenai predestinasi. Beda sebagian orang yang tidak setuju mengenai predestinasi. Tapi itu tidak menentukan keselamatan daripada dia. Saya tetap anggap orang semacam demikian. Asal mereka memiliki doktrin Allah Tritunggal yang benar. Asal mereka memiliki doktrin kristologi yang benar. Tetap saudara seiman. Walaupun dia tidak setuju dengan saya dalam hal predestinasi. Saya tidak segan-segan mengambil cawan dan roti perjamuan. Lalu akhirnya memakan perjamuan kudus bersama dengan orang semacam demikian. Tapi kalau ada orang yang menolak Kristus adalah Allah. Ada orang yang menolak Kristus adalah 100% manusia. Ada orang yang mengatakan bahwa natur ini digabungkan dalam dua pribadi. Itu saya menolak dan saya tidak akan makan perjamuan kudus bersama dengan dia. Karena dia bukan saudara seiman. Saudara harus mengerti mengenai hal ini. Maka di sini saudara yang menarik adalah Ibrani. Kitab Ibrani, kita walaupun tidak tahu siapa yang menuliskan kitab Ibrani ini. Tapi doktrin yang nanti akan dirumuskan dalam sejarah gereja sudah ada di sini. Itu mengenai keilahian daripada Kristus dan kemanusiaan daripada Kristus. Sekali lagi, Ibrani pasal 1 bicara mengenai keilahian daripada Kristus. Ibrani pasal 2 bicara mengenai kemanusiaan daripada Kristus. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai Ibrani pasal 2 kemanusiaan Kristus. Ketika berbicara mengenai kedua natur Kristus ini, perhatikan satu hal yang penting. Sekali lagi, ketika kita bicara mengenai kedua natur daripada Kristus ini, kita harus memperhatikan satu hal yang penting. Natur ilahi Kristus itu ada dari kekekalan. Natur ilahi Kristus ada daripada kekekalan. Dia adalah Allah dengan natur ilahi dari kekekalan sampai kekekalan, selama-lamanya adalah Allah. Di hal yang sama tidak bisa dikatakan dengan natur dia sebagai manusia. Dia bukanlah manusia dari kekekalan. Dia tidak memiliki natur manusia daripada kekekalan. Dia, kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 ini, ada satu kalimat, ia juga menjadi sama. Kalimat atau kata menjadi berarti tidak seterusnya atau selama-lamanya dari kekekalan adalah demikian. Dia menjadi sama dalam keadaan dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. So, dalam bahasa terjemahan lainnya ayat yang ke-14, perhatikan Alkitab saudara, Ibrani pasal 2 ayat 14. Dalam terjemahan lain yang kalau saya bisa mencoba menerjemahkan secara lebih baik saudara, karena anak-anak itu berbagian dalam darah dan daging. Ya, anak-anak itu kita semua, saudara, anak-anak Tuhan, itu kita semua berbagian dalam darah dan daging, maka ia sendiri mengambil yang sama, itu maksudnya, itu lebih literal, semacam demikian. Karena anak-anak Allah itu semua berbagian dalam darah dan daging, naturnya darah dan daging, maka ia, yaitu anak Allah, mengambil yang sama, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things. So, dua hal ini sangat penting sekali, saudara. Di sini saya mau menjelaskan ada dua verb yang berbeda. Berbicara mengenai natur manusia kita semua dan natur manusia daripada Tuhan. Alkitab menuliskan dengan dua verb atau dua kata kerja yang berbeda. Kita semua manusia, dikatakan dalam Alkitab, kita berbagian di dalam darah dan daging. Apa maksudnya di sini? Berbagian berarti yaitu kita tidak bisa menolak. Itulah natur kita. Itulah kemanusiaan kita. By the very definition of who we are. Kita berdarah dan berdaging. Kita tidak bisa memilih. Kita dilahirkan sebagai manusia langsung memiliki natur manusia tersebut. Kita berdarah dan berdaging. Natur tersebut bukanlah pilihan daripada kita.
Oleh kata dikatakan kita berbagian. Kita berbagian dalam darah dan daging. Tapi kalau dikatakan dengan natur daripada Kristus, itu dikatakan mengambil. Mengambil. Tentunya setelah Kristus mengambil natur tersebut, dia berdarah dan dia berdaging. Itu pasti, saudara. Ya, setelah dia mengambil natur tersebut, dia akhirnya berdarah dan berdaging sebagai manusia, berbagian dalam natur manusia. Jadi perhatikan di sini, dia mengambil, menunjukkan ini suatu pilihan. Suatu tindakan di mana dia memilih untuk mengambil natur manusia. Suatu hal yang tidak seharusnya ada, yang tidak mendefinisikan siapa Tuhan. Dia adalah Allah, natur dia adalah natur Allah. Tapi dia waktu dalam inkarnasi dia, tidak harus dia berinkarnasi. Kalau dia berinkarnasi pun, tidak harus dia menjadi manusia. Tapi dia waktu dia berinkarnasi, dia merendahkan diri sedemikian rupa melalui inkarnasi dan mengambil rupa manusia tersebut. Ini suatu tindakan voluntary yang dia lakukan. Tidak harus dilakukan, tapi dia lakukan. Berbeda dengan kita. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah manusia dan bernatur manusia, berdarah dan berdaging. Kristus demikian berbeda. Dia suka secara voluntary, tanpa dipaksa, dia mengambil rupa atau natur manusia tersebut. Mari kita buka Filipi. Dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ada satu perikop yang menunjukkan mengenai kristologi yang demikian kental. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat ini bagi saudara sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, rupanya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus terus dipertahankan. Tapi justru ayat ke-7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Itulah suatu voluntary action daripada Tuhan. Tidak harus dia menjadi manusia. Tapi ketika dia berinkarnasi, dia secara bebas dengan sukacita, dia mengambil rupa manusia tersebut, saudara. Soalnya satu hal yang penting. Bukan cuma perbedaan daripada kata kerja. Saudara bisa melihat perbedaan daripada tenses. Saudara, di Indonesia, bahasa Indonesia tidak terlalu peka dengan tense. Di CIT, saudara, ketika saya tanya pada murid-murid di Calvin Institute of Technology, pelajaran apa yang paling sulit? Banyak daripada mereka yang mengatakan pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran bahasa Inggris. Loh, kenapa Inggris susah? Bagi saya nggak terlalu susah. Tapi saya harus sadar satu hal, orang Indonesia tidak terlalu gampang mengerti tense. Apa itu tense dalam bahasa Indonesia? Bisa jawab juga, saudara ya. Karena saudara kita nggak terbiasa memikirkan kata kerja bisa berubah. Kalau dalam bahasa Inggris, I ate yesterday. Kata makan, ate, jadi eat, jadi ate. I ate. Saudara nggak usah kasih tahu yesterday, I ate. Itu sudah cukup mengatakan bahwa saudara sudah makan dan makan saudara itu sudah lewat. I am eating. Itu berubah kata eat jadi am eating. Sedang makan, tidak usah kasih tahu I am eating right now, tidak usah. I am eating. Itu daripada verb tersebut, tense tersebut. Kita sudah langsung tahu pekerjaannya saat ini. I will be eating. Itu satu hal in the future. I have been eaten. Itu suatu hal yang juga tense. Dalam bahasa Indonesia semuanya sama. Saya makan, saya makan, saya makan. Tahu dari mana saya makan? Kemarin. Oh, harus tambah kalimat. Saya makan kemarin. Atau saya sudah selesai makan. Saudara tidak bisa mengerti tanpa ada kata tambahan tersebut yang menjelaskan verb tersebut. Saya akan makan. Oke, makannya sama ditambah kata akan. Itu suatu hal yang di future, di masa yang akan datang. Saya akan makan. So di sini saudara, bahasa Greka jauh lebih kompleks dari bahasa Inggris berkenaan dengan tensesnya, saudara. Saya bersyukur, saudara, di dalam dunia di mana ketika waktu sudah tiba, saatnya sudah tiba. Helenisme sudah menyebar kemana-mana, pengaruh Greka kemana-mana. Bahasa Greka sudah menyebar ke seluruh wilayah Romawi yang dikuasai oleh Romawi, saudara. Di sana waktunya di mana Tuhan Yesus datang. Dan akhirnya perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Greka tersebut, Yunani tersebut. Di sana sensitif, ada suatu hal yang sangat detail yang saudara bisa pelajari hanya dengan melihat tenses. Maka di sini saya mau katakan suatu hal, saudara. Dari kata berbagian, semua anak-anak Tuhan berbagian. Itu verbnya berbeda dengan kata Tuhan mengambil.
Verbnya berbeda, satu berbagian, satu mengambil. Tapi tense-nya juga berbeda. Dalam bahasa Greka, berbagian itu adalah perfect tense. Perfect tense itu artinya suatu hal yang sudah selesai. Suatu hal yang sekarang ini terjadi, yang ada pada saat ini. Karena suatu hal yang sudah terjadi di masa yang lalu. Kita berbagian, itu menunjukkan status kita pada saat ini. Kita berbagian dengan pakai perfect tense, menunjukkan status kita, natur kita pada saat ini atas apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Tuhan menciptakan kita dengan natur sebagai manusia, dengan natur, dengan daging dan darah tersebut. Maka pada saat ini kita berbagian suatu kondisi kita atas past action, suatu yang sudah dilakukan di masa lampau. Tapi waktu mengatakan Tuhan mengambil, partook, di sana dalam bahasa Greka pakai aorist tense yang mirip walaupun tidak identikal dengan Inggris punya past tense masa lalu. Berarti apa? Dia mengambil sesuatu dan itu suatu hal yang terjadi dalam satu exact time di masa yang lalu. Dia mengambil natur tersebut. Sebelum dia melakukan verb tersebut, dia tidak memiliki hal tersebut. Setelah dia mengambil, baru Kristus mulai memiliki natur manusia. Dari bahasa, dari Greka, daripada apa yang dikatakan dari Ibrani pasal 2 ayat 14, kita bisa mengerti Kristus bukan memiliki natur manusia dari kekekalan, tidak. Ketika dia inkarnasi, dia memilih untuk mengambil natur tersebut. Ini terjadi di suatu tempat, suatu waktu setelah dia inkarnasi, saudara. Saudara, saya mau bertanya, kita harus bertanya di sini, mengapa Kristus harus berinkarnasi dan akhirnya mengambil natur manusia tersebut? Mengapa Kristus harus berdarah dan berdaging? Mengapa dia memilih untuk berdarah berdaging? Maka di sini saudara bisa melihat beberapa ayat yang penting di sini menyatakan beberapa alasan. Paling sedikit ada 3 alasan. Maka Kristus dalam inkarnasinya mengambil natur, darah dan daging daripada kita semua manusia, anak-anak Tuhan. Alasan pertama ditulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Maka ia juga mengambil yang sama dengan mereka, yaitu darah dan daging, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ini penting sekali. Saya harus mengupas ayat ini, khususnya dalam kalimat, apa benar iblis menguasai maut? Iblis bukan pencipta. Iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Iblis adalah ciptaan. Tidak ada ciptaan yang bisa dikatakan menguasai apapun. Tidak ada. Mengapa di sini dikatakan iblis menguasai? Maut itu adalah dikuasai oleh iblis. Soalnya sekali lagi, setan atau iblis sebagai ciptaan, malaikat yang jatuh tersebut, malaikat yang diciptakan dan jatuh, sebagai ciptaan dia tidak memiliki kuasa atas apapun. So, bahkan di sini ketika Tuhan berkata kepada Adam, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, itulah firman Tuhan kepada Adam. Tadi dalam ruang kelas saya sudah katakan, bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah harus berbicara pada dia. Mengapa? Tanpa Tuhan berfirman, tanpa ada wahyu khusus, tidak mungkin manusia bisa mengerti kehendak Allah. Maka sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan pun berbicara kepada Adam. Adam yang belum berdosa, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan berbicara dan dia tahu kehendak Allah. Yaitu semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya. Itu kehendak Allah yang demikian baik. Kecuali pohon yang satu ini. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya jangan kau makan. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Di sini perhatikan, manusia bisa mati bukan karena dikuasai oleh setan. Manusia bisa mati, justru manusia bisa mati, Adam bisa mati, karena kematian itu sendiri pun ada dalam tangan Tuhan. Karena kematian sendiri pun adalah suatu hal yang Tuhan jadikan hukuman bagi manusia ketika manusia melanggar. Sekali lagi, Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa itu masih bisa mati. Suatu hari saudara dalam ruang kelas, kalau mungkin saudara, kalau kita bisa mencapai, saudara sudah ikut ruang kelas daripada adult Sunday School tersebut. Saya akan katakan suatu kalimat yang penting dan banyak orang Kristen tidak sadar pentingnya kalimat ini. Bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa belum mendapatkan hidup yang kekal. Saudara tidak bisa, kalau saudara tidak mengerti kalimat ini, datang dan
terus konsisten ikut adult Sunday school, saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa sudah mendapatkan hidup yang kekal. Konsep semacam demikian kalau kita pegang, berarti Adam dan Hawa pernah kehilangan hidup yang kekal. Tidak ada jaminan atas keselamatan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa belum mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan mereka bisa mati. Tuhan katakan pada hari engkau memakan buah daripada pohon yang benar dan yang jahat tersebut, engkau pasti akan mati. Berarti mereka belum mendapatkan hidup yang kekal. Covenant of works, perjanjian kerja, dalam Westminster Confession of Faith disebut sebagai perjanjian hidup, covenant of life. Itu hidup dijanjikan pada mereka kalau mereka taat. Mereka tidak taat. Sekali lagi di sini, saudara, mereka melanggar Tuhan. Akhirnya mereka lebih mendengarkan setan daripada Tuhan. Mereka memakan, baik Adam maupun Hawa, memakan buah tersebut. Maka mereka akhirnya harus mati. Tapi keharusan mati tersebut bukan karena mereka sedang di bawah tangan setan. Itu adalah karena hukuman Tuhan. Yang berkuasa atas kematian, hidup dan mati adalah Tuhan. Jadi orang Kristen tidak bisa berpikir kalau kita hidup adalah Tuhan. Kalau mati itu karena kita sudah diambil oleh setan. Itu teologi yang ngawur, saudara. Ya, hidup dan mati semua dalam tangan Tuhan. Hidup lancar, ataupun sehat, ataupun sakit, dengan banyak kesengsaraan hidup, itu pun ada dalam tangan Tuhan. Dalam RBS, Reform Bible Study, ketika kita mempelajari bagaimana Calvin diranjang, di mana dia segera akan mati, on his deathbed, dia mengatakan suatu kalimat, "You crush me, oh Lord." Hidup dia demikian sengsara, sakit-sakitan dan sebagainya. Waktu dia mati banyak penyakit yang dia kuat. Dia katakan, engkau sedang meremukkan aku. Dia sadar itu datang daripada Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa dalam keadaan yang susah itu karena setan. Dalam keadaan yang sakit itu karena setan. Tidak. Beberapa hari yang lalu ada orang yang berkata sama saya dalam satu gereja yang mengatakan bahwa kalau saya sakit dan lain sebagainya itu karena saya dikutuk 7 turunan. Saya kata itu cilaka. Ajaran yang demikian. Saudara, Calvin dengan demikian rendah hati bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Maka dia berteriak dalam doa dia, "You crush me." Engkau sedang meremukkan aku pada saat ini. Dia lanjut dengan satu kalimat. Tapi aku mendapatkan sukacita mengetahui yang melakukan ini adalah Tuhan. Itu sukacita daripada Calvin. Itu hidup spiritual daripada orang yang melihat kebesaran Tuhan dalam segala hal. Di sini sekali lagi, saudara, manusia mati itu bukan karena hidupnya sedang di bawah setan, tidak. Kematian pun itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tuhan yang akhirnya pertama kali berinisiasi mengatakan kepada si manusia, Adam, kalau engkau tidak taat, pada hari itu juga engkau akan mati. Kematian adalah hukuman aktif daripada Tuhan. Jadi mengapa Alkitab di sini mengatakan bahwa iblis, si setan tersebut yang berkuasa atas maut. Mengapa kalimat ini keluar? Iblis tidak mungkin memiliki kuasa dalam dirinya sendiri. Secara inherent, dia tidak mungkin memiliki kuasa karena dia adalah ciptaan. Tapi ketika iblis menipu manusia, merayu manusia untuk melawan Tuhan, maka kematian itu datang kepada dia dan kepada semua keturunannya. Oleh karena itu dikatakan iblis menguasai maut. Karena semua yang di bawah keturunan Adam harus mengalami kematian. Oleh karena rayuan iblis tersebut. Ini satu hal yang penting, saudara. Ini tipu muslihat daripada iblis. So, problem terbesar umat manusia adalah kematian. Problem hidupmu yang paling besar bukan kekurangan uang. Problem hidupmu yang paling besar bukan karena pekerjaan tidak terkenal. Bukan karena engkau tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan karena engkau tidak memiliki rumah yang besar. Problem hidupmu yang terbesar, khususnya kalau engkau adalah orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, adalah kematian itu sendiri. Mengapa? Karena apapun yang bisa engkau dapatkan dalam dunia ini, tidak mungkin bisa engkau pakai untuk bisa memperpanjang hidupmu 1 detik pun tidak bisa. Orang yang paling kaya tidak bisa memperpanjang hidupnya 1 detik pun. Orang yang paling berkuasa tidak mungkin bisa berkuasa mempertahankan nyawanya ketika nafas harus berhenti, nafas tersebut berhenti. Saya pernah mengenal seseorang yang demikian kaya, saudara. Rumahnya pernah kemalingan. Kemalingan saja habisnya berapa M. Perhatikan. Kemalingan saja jam yang diambil, perhiasan yang diambil, lebih 10 M hilang.
Saudara, ini orang yang sangat kaya sekali. Tinggal saja di Pondok Indah, daerah yang sangat mahal sekali. Ketika suami akhirnya sakit, itu mau memperpanjang hidup seperti apapun. Itu pakai uang berapa M, kirim ke Singapura, pulang Indonesia, kirim ke Singapura, operasi ini dan itu. Kalau waktunya berhenti bernapas, berhenti, uang seberapa banyak pun tidak bisa menambah hidup 1 detik pun. So, oleh karena itu kematian yang paling banyak ditakuti. Banyak orang paling banyak takut, khawatir, anxiety, memiliki perasaan yang demikian khawatir karena kematian tersebut. Seorang raja yang terkenal namanya Alexander the Great, Alexander Agung. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya Philip ketika dia masih berumur 20 tahun. Dia dengan demikian cerdas, demikian brilian. Dia membawa pasukannya daripada Makedonia yang hanya 40-50 ribu orang. Akhirnya perang dan memerangi semua Persia dan mengalahkan seluruh Persia. Sehingga akhirnya Persia dan semua kerajaan itu dibawa dia. Dia mendapatkan wilayah yang demikian besar. Toh pada akhirnya umur 33 harus mati. Pada hari kematiannya, dia memesan dan memberikan 3 pesan kepada jenderal-jenderal. Yang pertama, kalau saya sudah mati dengan nafas yang sudah ngos-ngosan. Kalau saya sudah mati, saya minta dokter-dokterku untuk angkat peti matiku. Bawa aku ke liang kubur. Minta dokter-dokter yang angkat. Yang kedua, dengan nafas yang lebih sulit lagi. Dia mengatakan, kalau saya sudah mati, saya mau ketika saya jalan menuju ke tempat penguburan. Semua jalanan tersebut dilapisi dengan semua berlian, dengan emas, perak yang dia sudah pernah dapatkan. Taburkan semua di jalan tersebut. Dia berjalan, bawa dia, tubuh dia, peti mati dia di atas jalanan tersebut. Ketiga, dia katakan, saya mau mati, waktu saya mati, saya minta peti mati saya dibuat lubang, tangan saya keluar, biarkan tangan saya keluar daripada peti matiku. Ketika orang bertanya maksudnya apa semua hal ini, maka dia katakan, pertama, biarlah semua orang belajar fakta ini. Tidak ada satu dokter pun yang bisa menyelamatkan engkau. Mungkin dalam konteks zaman hidup sekarang ini, science and technology tidak bisa menjadi harapan daripada kita untuk bisa memperpanjang hidup kita. Kita pasti akan mati. Karena Alkitab katakan kematian itu fakta daripada dosa. Upah dosa adalah maut. Dia katakan biarlah dokterku mengangkatku, mengangkat tubuhku, mengangkat peti matiku. Supaya semua dunia melihat. Bahkan dokter yang terbaik tidak berdaya untuk memperpanjang hidupku. Yang kedua dia katakan biar orang semua dunia belajar satu hal. Apapun yang kau dapatkan dalam dunia ini, pada akhirnya tidak ada satu pun yang kau bisa bawa setelah kau mati. Maka dia katakan bahwa usaha manusia untuk mendapatkan kekayaan dalam hidupnya itu semua cuma-cuma saja. Semua hal yang cuma-cuma. Yang ketiga dia katakan, mengapa tangan harus keluar? Dia mau mengajar, biarlah seluruh dunia belajar satu hal. Bahwa saya datang dengan tangan yang kosong. Saya akan mati juga dengan tangan yang kosong. Apapun yang ku perjuangkan dalam hidup ini, semuanya kosong. Menarik sekali ketika kita dilahirkan tangan menggenggam. Gak ada satu bayi pun ketika dilahirkan tangannya, gak ada yang terbuka. Selalu tangannya ngepal, saudara. Saudara, anak bayi pun ingin mendapatkan sesuatu dalam dunia. Tapi saudara perhatikan, tidak ada satu pun orang yang mati tangannya begini, tidak ada. Ini semua. Membuktikan sampai pada akhir hidupnya tidak ada satu pun dalam dunia yang dia bawa dalam kematian, tidak ada. 3 hal tersebut Alexander the Great titip pesan kepada semua jenderalnya. Saudara, manusia itu bisa mengalami ketakutan atas kematian. Mengapa? Karena memang pada akhirnya siapa yang bisa memastikan pada kita kemana kita akan pergi. So, kita diciptakan dengan suatu kekekalan Tuhan tanamkan dalam hati kita. Yang buat kita pasti menyadari suatu hal. Setelah manusia mati, tubuh rusak, berhenti bernafas. Jiwa itu kekal. Itu kekekalan Tuhan tanamkan dalam hati kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga tanamkan suatu sensus divinitatis. Itu perasaan bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita tahu bahwa kita berelasi dengan Tuhan. Bukan cuma Tuhan itu ada, tapi Tuhan kita berelasi dengan Tuhan. Sehingga kita dalam dosa kita bukan hanya menyangkal Tuhan, tapi kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Kita yang diciptakan kekal dengan jiwa yang kekal. Kalau putus hubungan dengan Tuhan sumber hidup, itu suatu yang sangat malang sekali. Maka pada pagi hari ini saya berbicara pada kita semua.
khususnya mereka yang belum pernah mendapatkan iman yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau pasti takut mati. Engkau merasa itu suatu hal yang demikian menakutkan. Kalau engkau merasa itu tidak, ada penipuan besar yang sedang engkau lakukan dalam hidupmu. Perhatikan, tidak ada satupun dalam kita yang bisa menghindari kematian tersebut. Kita pasti akan mati, saudara. Maka di sini saudara-saudara perhatikan, berbeda dengan kita yang akhirnya diselamatkan, yaitu akhirnya yang dilakukan oleh Kristus. Hal yang kedua, mengapa dia harus datang dalam darah dan daging. Kedua adalah untuk akhirnya melalui kematian Kristus, dia membebaskan. Ayat yang ke-15. Dengan jalan demikian, itu melalui kematiannya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan atas dosa. Perhambaan atas dosa yang dibuktikan dengan rasa takut mereka atas kematian. Mengapa kita harus takut dengan kematian? Karena kita masih diperhambakan oleh dosa. Jadi ketika Kristus datang dalam rupa darah dan daging tersebut, dalam rupa manusia, natur manusia, dia datang supaya dia bisa mati dan melalui kematiannya membebaskan kita dari perhambaan rasa takut tersebut. Maka demikian berbeda dengan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tidak lagi hidup dalam ketakutan atas kematian. Berbeda sekali, saudara. Berbeda sekali dengan orang yang akhirnya setelah menerima Tuhan, merasa diri akhirnya adalah milik Tuhan, maka dia ready untuk mati dalam waktunya Tuhan. Itu perbedaan. Maka di sini saudara-saudara perhatikan, saudara. Paulus pernah mengatakan satu kalimat yang penting. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Siapa yang bisa mengatakan kalimat semacam demikian, hidupnya bahagia di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merongrong dirinya. Tidak ada satupun hal apapun yang bisa menakut-nakuti dirinya. Dia akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun dia lakukan, hidup untuk Kristus. Kalau mati demi Kristus, itu adalah satu keuntungan. Mengapa? Karena dia tahu kemana dia harus pergi, saudara. Maka pada hari ini, saudara, hari ini firman Tuhan berkata pada kita, Kristus sudah datang dengan mengambil natur manusia berdarah dan berdaging untuk membebaskan anak-anak Tuhan dari perasaan takut atas kematian, supaya engkau, kita semua yang sudah dibebaskan dari momok yang demikian besar bisa menikmati Tuhan. So, ketika orang sudah mendekati kematian, bisa mereka lebih open terhadap pengabaran Injil. Berapa sering dalam hidup daripada tim pengabaran Injil dalam GRI Karawaci, mereka berhadapan dengan orang yang sedang mau menjelang kematian. Mereka justru lebih responsif terhadap Injil. Mereka mendengarkan dan tidak sedikit menerima Tuhan ketika mereka mengabarkan Injil. Mereka akhirnya dikuburkan secara Kristen. Yang dulu sudah meninggalkan iman Kristen, akhirnya kembali ketika justru mereka sudah hampir mati tersebut. Karena apa? Karena mereka harus berpikir satu hal, siapa yang memegang hari esok? Setelah saya mati, ada apa setelah kematian? Maka di sana yang bisa meyakinkan mereka, mendamaikan mereka dengan pertanyaan ini, hanya satu fakta, Kristus sudah membebaskan mereka dari perbudakan atas perasaan takut, atas maut. Satu keyakinan pasti, saudara. Saudara, kalau saudara menikmati, saudara hidup bersama dengan Tuhan, jangan tunggu sampai sudah mau mati, kalau saudara pikir, toh nanti kalau sudah mati, saya bisa percaya Tuhan. Tidak, itu kesempatan belum tentu diberikan. Lagi pula saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan sejak masih muda. Mengapa? Supaya saudara bisa menikmati hidup bersama Tuhan sejak masih muda. Dengan tenagamu yang masih muda, engkau bisa melayani Tuhan lebih lama lagi. Itu satu sukacita. Hari ini sekali lagi firman Tuhan mengatakan, engkau yang di dalam Tuhan dibebaskan daripada rasa takut, khususnya rasa takut atas kematian. Dengan demikian engkau bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, saudara, mengapa Kristus harus menjadi berdarah dan berdaging, mengambil natur manusia darah dan daging? Maka Alkitab Ibrani pasal 2 ayat 17 di sana mengatakan supaya dia bisa menjadi imam besar kita. Ini satu konsep yang sangat indah
yang akan dibahas oleh penulis Ibrani dalam pasal-pasal selanjutnya. Imam besar adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup orang-orang Israel. Tapi tidak ada satupun imam besar sebelum Kristus yang akhirnya bisa melakukan hal apapun sebenarnya bagi mereka. Mereka hanya merujuk atau menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Mereka sendiri bukanlah mediator yang satu-satunya tersebut. Di sana imam besar sebelumnya, mereka bahkan memberikan suatu korban bakaran yang sendirinya tidak bisa mengampuni dosa mereka, apalagi dosa orang-orang yang lain. Maka di sini saudara, imam besar Kristus datang dengan tubuh dan darah. Itu akhirnya supaya dia bisa menjadi imam besar, dan imam besar ini adalah imam besar yang akhirnya bukan cuma jadi imam besar, juga korban besar itu. Supaya dia bisa mati, menebus bukan semua orang. Perhatikan ayat ke-16. Ibrani pasal 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat. Ini maksudnya bukan cuma ciptaan saja yang penting. Bukan malaikat-malaikat yang ia tolong atau ia kasih, tapi keturunan Abraham yang ia tolong, ia kasih. Tidak semua orang diselamatkan. Hanya segelintir orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Itulah yang Tuhan tolong, dan Tuhan menjadi imam besar bagi mereka. Jadi korban bagi mereka. Imam besar Kristus adalah imam besar karena dia adalah korban yang agung itu. Dia mengorbankan dirinya. Hari ini saudara diberikan suatu pelajaran ketika saudara nanti akan menghampiri takhta atau meja perjamuan daripada Tuhan. Mengetahui bukan cuma mengingat saja. Saudara harus tahu ini adalah satu realitas yang harus saudara hidupi. Bahwa Kristus sudah mati menjadi imam besar dan korban besar. Kristus adalah Tuhan di mana dia akhirnya menjadi Tuhan yang menciptakan dan yang menyelamatkan. Adalah Tuhan kita, saudara. Saudara perhatikan di sini, saudara, ayat ke-18. Secara singkat saja, saudara. Ini bukan imam besar yang mendamaikan dosa seluruh umat manusia. Bukan semua orang, ya sekali lagi bukan semua orang. Ayat 16 penting. Bukan universalisme, tapi keturunan Abraham. Semua kaum bangsa yang berbeda-beda tersebut. Ayat yang ke-18. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Imam besar kita dalam Ibrani pasal 4, coba kita baca. Ibrani pasal 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Mengapa Tuhan harus datang dengan darah dan daging? Supaya dia menjadi serupa dengan Anda dan saya. Dengan demikian dia pun dicobai. Dengan demikian dia menjalankan ketaatan yang sampai demikian rupa sampai dia harus mati. Dengan demikian dia memenangkan semua umat-umat Tuhan. Sehingga kita tidak harus mengalami kematian sebagai hukuman daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan mengalami kematian sebagai suatu transisi menerima daripada tubuh yang kekal tersebut. Setelah Kristus menjadi serupa dengan kita dalam darah dan daging. Dia menolong kita dalam semua pergumulanmu. Hari lepas hari ketahuilah satu hal. Imam besarmu itu berdarah, berdaging. Imam besarmu dicobai dalam kondisi dia. Seperti Anda dan saya dicobai. Oleh karena itu imam besarmu mengetahui semua kelemahanmu. Dan dia menjadi penolong kita yang luar biasa. Kristus menjadi serupa dengan kita. Supaya baru akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami serahkan apa yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Kamu sudah menunjukkan bagaimana Kristus demikian mulia. Kristus lebih mulia dalam keilahiannya. Tapi Kristus juga demikian sama dengan kami semua, orang-orang yang berdosa. Dalam solidaritas Kristus dengan kami semua. Dia menjadi imam besar kami yang agung. Kamu menyerahkan gereja yang tangan Tuhan. Di tempat ini hadir keluarga-keluarga. Kamu melihat ada anak-anak yang kecil di dalam ruang ibadah ini. Kamu melihat ada orang-orang remaja-remaja yang beribadah. Dan kamu bersyukur untuk semua hal tersebut. Tuhan tumbuhkan semua hal yang baik. Kerjakan semua hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Pencipta, penopang, penebus hidup kami. Gembala yang agung, kami berdoa. Amin.